Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran biologi kelas 12. Hari ini kita akan membahas materi mengenai fungsi enzim dalam proses metabolisme. Sebelum kita membahas mengenai apa itu enzim, kita harus tahu dulu apa sih metabolisme itu. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme ini terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Baik, kita bahas apa sih anabolisme dan katabolisme itu. Anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar atau reaksi endogenik. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan katabolisme ini adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi atau disebut juga reaksi eksergenik. Pada umumnya, energi yang dilepaskan itu berupa ATP. Contoh dari katabolisme ini adalah reaksi sel secara aerob dan anaerob atau disebut juga fermentasi. Oke, tadi sudah kita bahas pengertian dari metabolisme. Ya, jadi kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan enzim. Enzim ini merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya, enzim dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah. Nah, ini adalah peta konsep tentang enzim. Jadi enzim ini dimulai dari struktur enzim, itu nanti ada non protein atau disebut juga gugus prostetik, ada juga enzim yang strukturnya itu berupa protein atau apoenzim. Untuk non protein sendiri ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu gugus kofaktor dan gugus koenzim. Nah, kita akan bahas satu per satu. Pertama, apoenzim. Apoenzim itu yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Sedangkan gugus prostetik adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Gugus prostetik ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kofaktor tersusun dari bahan anorganik dan koenzim yaitu tersusun dari bahan organik. Gugus kofaktor sendiri ini adalah komponen non-protein yang tersusun dari ion anorganik yang umumnya berupa logam. Misalnya logam Cu atau kufrum, tembaga, ada Fe besi, Mn mangan, zinkum, terus Ca kalsium, kalium, klorin, magnesium, dan kobalt. Sedangkan untuk gugus koenzim sendiri ini tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contohnya FMN, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B11, vitamin B12, vitamin H, NAD, NADP, dan koenzim A. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Nah, mau tahu apa saja faktor-faktornya? Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pertama ada suhu, pH atau derajat keasaman, inhibitor, aktivator, konsentrasi substrat, dan konsentrasi enzim.
Pertama adalah suhu. Peningkatan suhu ini menyebabkan molekul bergerak cepat. Pada kondisi yang demikian, suatu reaksi dapat berlangsung cepat atau tidak berjalan sama sekali atau berhenti. Hal demikian dimungkinkan karena setiap enzim mempunyai suhu optimum tertentu sehingga dapat melangsungkan reaksi secara maksimal. Suhu yang terlalu tinggi atau melampaui batas optimum ini akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Selanjutnya, pengaruh pH terhadap kerja enzim. Pada umumnya pH atau derajat keasaman ini pH optimum enzim berkisar antara 6 sampai 8. Namun beberapa pengecualian dapat terjadi, contohnya pada lambung manusia. Pepsin akan bekerja optimum pada pH 2 atau asam. Perubahan pH yang cukup tajam juga dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Selanjutnya, inhibitor. Inhibitor ini merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini merupakan senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim sudah terisi oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif ini merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif yang disebut sisi allosterik. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat dan enzim tidak dapat mengubah substratnya menjadi produk. Aktivator ini merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat, contohnya ion klorida yang mengaktifkan amilase dalam saliva atau air ludah. Jumlah substrat yang berlebihan ini dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Untuk mengatasi hal demikian, biasanya sel akan menambah jumlah enzim dengan cara mensintesis atau membuat enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim ini nanti akan berbanding lurus dengan laju reaksi. Nah, apakah sifat-sifat enzim itu? Mari kita bahas. Sifat-sifat enzim itu ada beberapa. Yang pertama, enzim itu tersusun atas protein. Yang kedua, enzim mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Yang ketiga, enzim itu sebagai katalisator. Yang keempat, enzim bekerja secara spesifik. Yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Yang keenam, enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, sebagai katalisator, enzim ini berfungsi mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak ikut berubah setelah proses reaksi selesai. Enzim bekerja secara spesifik. Ini artinya enzim hanya berperan dalam membantu satu macam substrat saja dan tidak dapat bekerja untuk bermacam-macam substrat. Hal ini dikenal dengan istilah satu enzim, satu substrat. Sedangkan enzim bekerja secara bolak-balik, ini artinya enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya bekerja mempercepat laju reaksi sampai mencapai kesetimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ini artinya sedikit enzim dapat mengkatalis suatu reaksi kimia. Jadi tidak usah terlalu banyak dalam jumlah yang dibutuhkannya. Nah, apa mekanisme kerja enzim itu? Mekanisme kerja enzim itu ada dua. Ada yang pertama ada hipotesis gembok dan anak kunci atau dikenal juga dengan lock and key. Yang kedua hipotesis kecocokan yang terinduksi atau disebut juga induced fit ya, induced fit. Menurut hipotesis ini, bagian sisi aktif enzim mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Suatu enzim dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Hipotesis ini dikemukakan oleh Emil Fisker. Nah, ini
hipotesis lock and key model. Nah, bisa kalian lihat ya seperti ini. Ini ada substrat. Di sini active site, ini enzimnya di sini. Nah, nanti ini sesuai kunci dan anak kuncinya seperti ini. Jadi substrat akan langsung masuk ke enzim substratnya sesuai dengan apa bentuknya ya, sesuai dengan bentuknya. Nanti setelah terjadi reaksi, enzim akan menghasilkan produk dan ini disebut produknya. Ini merupakan model lock and key. Oke, selanjutnya menurut hipotesis yang kedua, bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk. Apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami perubahan bentuk mengikuti bentuk substrat. Bisa kita lihat modelnya seperti ini. Induced feed model. Bisa kalian lihat ya, ini merupakan model dari induced feed. Misalnya ada enzim, terus ada substrat, bentuk enzim dengan substrat berbeda, ya. Nah, nanti enzim akan mengikuti bentuk substrat. Setelah itu nanti dihasilkan produk, ya, untuk substrat sendiri seperti ini. Itu untuk model induced feed. Oke, selanjutnya enzim dikelompokkan berdasarkan tempat kerja dan cara kerjanya. Berdasarkan tempat kerjanya, enzim dibedakan menjadi dua, yaitu endoenzim atau enzim yang bekerja di dalam sel atau yang disebut juga enzim intraseluler, dan eksoenzim atau enzim yang bekerja di luar sel atau enzim ekstraseluler. Enzim berdasarkan cara kerjanya. Nah, ini ada oksidoreduktase. Ini berfungsi untuk mengatalisasi reaksi oksidasi atau reduksi dari suatu unsur. Contohnya enzim dehidrogenase dan oksidase. Yang kedua ada transferase. Ini berfungsi untuk membantu memindahkan suatu unsur ke unsur lain. Contohnya enzim transminase dan kinase. Yang ketiga, ini ada hidrolase. Ini berfungsi membantu pembentukan produk dengan bantuan air atau disebut juga hidrolisis. Contohnya enzim lipase, amilase, dan peptidase. Yang keempat, ada liase. Ini berfungsi memindahkan atau menambahkan ikatan karbon, ya, ada C, karbon dengan karbon, karbon dengan nitrogen, karbon dengan oksigen, atau karbon dengan belerang atau sulfur dari substrat tanpa melalui peristiwa hidrolisis. Contohnya pada enzim piruvat dekarboksilase dan oksalat dekarboksilase. Selanjutnya yang kelima ada isomerase. Ini berfungsi dalam membantu menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerase dalam molekul. Contohnya enzim isomerase dan mutase. Yang keenam, ini ada ligase. Ini berfungsi membantu menggabungkan dua molekul melalui penyusunan ikatan karbon dengan oksigen, karbon dengan sulfur, karbon dengan nitrogen, atau karbon dengan karbon. Baru dengan pemecahan energi ATP, adenosin trifosfat, contohnya pada enzim sintetase. Nah, dari penjelasan mengenai fungsi enzim tadi dalam proses metabolisme, maka dapat disimpulkan bahwa metabolisme itu merupakan peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup, dan enzim yang merupakan senyawa organik ini berfungsi sebagai katalis sehingga dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini tentang metabolisme, terus fungsi enzim dan pengelompokannya. Jangan lupa ada soal post-test yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian buka soal post-testnya di e-learning.